Om Swastiastu, Ibu Rasmika, perkenalkan nama saya Mutiara Nasih Karminita selaku Ketua SGDA 7. Saya izin untuk memimpin SGD kali ini dari lecture 21 terlebih dahulu. Untuk teman yang bertugas sebagai moderator, saya persilahkan. Selamat pagi, Bu Rasmika dan teman-teman. Jadi, hari ini kita akan melaksanakan SGD. Saya, Brian Setiawan, selaku moderator, izin memimpin doa terlebih dahulu sebelum kita mulai SGD ya, teman-teman. Eh, Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi kita mulai dari lecture 21, The Agent of Bioterrorism, Biosafety, and Biosecurity. Jadi untuk lintas yang pertama, explain the difference of like biosafety and biosecurity. Bagi teman-teman yang ingin menjawab, dipersilakan. Izin menjawab, Brian. Ya, silakan Yuni. Jadi pertanyaan itu kan jelas ke perbedaan biosafety dan biosecurity. Ini aku dapat di PPT dosennya. Artinya itu biosafety kita tidak bisa tetap aman kecuali tetangga kita aman dari wabah penyakit. Dan arti dari biosecurity kita tidak bisa efektif melindungi diri kita sendiri kecuali kita membantu lindungi tetangga kita. Terus aku dapat nyari-nyari di Google, itu biosafety dan biosecurity merupakan dua hal yang berkaitan. Keduanya mempunyai tujuan untuk menjamin keamanan dari bahaya biologis. Tetapi meski tujuannya sama, kedua konsep ini merupakan dua hal yang berbeda. Biosecurity adalah usaha untuk menjaga suatu daerah dari masuknya agen penyakit, menjaga tersebarnya agen penyakit dari daerah tertentu, dan menjaga agar suatu penyakit tidak menyebar di dalam daerah tersebut. Sedangkan biosafety adalah usaha yang dilakukan agar orang yang bekerja dengan bahan biologi berbahaya terlindungi dari bahaya bahan biologi yang ditanganinya. Dan faktor pembedanya itu secara definisi bisa dibaca, definisinya hampir sama yang tadi aku baca. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk soal ini, apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan atau ingin bertanya mungkin? Baik, jika tidak ada, kita lanjut ke soal nomor 2. What is the importance of biosafety and biosecurity? Bagi teman-teman yang ingin menjawab, silakan. Izin menjawab, Brian. Ya, silakan Rai. Pentingnya biosafety dan biosecurity ini karena tidak adanya teknologi atau proses tunggal yang dapat diterapkan untuk mencegah dan menghalangi penggunaan agen biologi sebagai senjata, penerapan instrumen internasional untuk non-proliferasi dan kesehatan masyarakat, serta pembentukan kemitraan regional dan internasional dalam melawan ancaman biologis itu merupakan faktor penting dalam mencapai keamanan kesehatan global. Nah, pilar yang mendukung keamanan kesehatan global ini adalah biosafety dan biosecurity. Karena mereka ini melampaui keprihatinan nasional yang unik dan berdiri di nexus kesehatan dan keamanan publik. Biosafety dan biosecurity ini sangat penting karena merupakan bagian dari biosrisk management dan bertujuan untuk meningkatkan global health security. Sehingga dengan adanya biosafety dan biosecurity measures, kehidupan manusia dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Pada teman-teman yang ingin menambahkan dari jawaban soal nomor 2 ini. Jika tidak ada, kita lanjut ke soal nomor 3 ya. What is the consideration in the category of bioterrorism agent or disease by CDC? Apakah ada teman yang ingin menjawab? Dipersilakan. Izin menjawab, Brian. Iya, silakan, bagus. Baik, jadi di kategori ini ada 5 kategori. Yang pertama itu availability, yaitu seberapa mudah suatu bioterrorism agent untuk disiapkan. Semakin mudah, maka semakin berbahaya. Yang kedua itu contagious, yaitu berkaitan dengan tingkat penularan. Semakin mudah menular, semakin berbahaya. Contohnya penularan airborne. Contohnya juga ada smallpox, plague rapid, endemic development. Yang ketiga itu ada mortality. Itu semakin banyak menyebabkan mortalitas semakin berpotensi menjadi bioterrorism agent. Contohnya Marburg virus. Dan yang keempat itu ada suitability. Itu semakin masih bisa bertahan pada kondisi ekstrim, semakin berbahaya.
Contohnya spora yang dihasilkan oleh virus anthrax. Dan yang terakhir itu ada lack of effective treatment or prophylaxis, yaitu berkaitan dengan pengobatan. Semakin sedikit pengobatan yang ada, semakin berbahaya. Contohnya Ebola, Marburg, dan smallpox. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih bagus atas jawabannya. Apa teman-teman ada yang menambahkan? Jika tidak ada, mari kita lanjut ke soal nomor 4. Jadi soal nomor 4, explain the classification of bioterrorism agent or bioterrorism agent or disease by CDC. Bagi teman yang ingin menjawab, dipersilakan. Saya izin menjawab ya buat nomor ini. Jadi kan di classification-nya by CDC itu jadi ada 3. Pertama ada kategori A, ada kategori B, sama ada dari kategori C. Kalau misalnya, ini sebenarnya aku juga ngambilnya dari PPT. Kalau misalnya kategori A, B, C itu dibedainnya berdasarkan apa sih? Jadi berdasarkan kayak prioritasnya. Jadi kalau A itu yang, kan tadi udah dijelasin sama Bagus, yang kayak availability, contagiousness, mortality, suitability, sama lack of effective treatment kayak gitu. Nah, jadi itu tuh berdasarkan kalau misalnya gini, kalau availability-nya kalau makin mudah obatnya, berarti dia masuknya ke yang C. Tapi kalau misalnya contagiousness-nya, penularannya makin tinggi, masuknya ke A. Mortality makin tinggi, masuknya ke A, kayak gitu. Jadi kalau semuanya makin tinggi gitu, biasanya ke A. Contohnya ada apa aja? Ada anthrax, ada smallpox. Ini tuh kayak cacar air, bahasa lainnya. Terus ada botulism, ada tularemia, ada plague, terus ada viral hemorrhagic fever, kayak Ebola, Marburg, Lassa, sama Machupo. Nah, terus kalau kategori B tuh prioritas kedua tuh ada brucellosis, glanders, melioidosis, acute fever, viral encephalitis, typhus fever, sama toxin. Nah, kalau misalnya kategori C itu ya berarti sebenarnya dia nggak sebahaya yang A sama B, itu ada Nipah virus sama hantavirus. Mungkin segitu aja dari aku. Makasih. Baik, makasih Carmen jawabannya. Aku izin nanya dikit ya, Men. Jadi itu kan ada kategori A, B, sama C. Jadi kalau A itu prioritas utama tuh maksudnya penyakit-penyakit yang bahaya gitu ya. Iya, jadi kalau misalnya A itu dia benar-benar yang paling bahaya, terus penularannya paling ini. Jadi kalau misalnya nggak dengerin lecture kemarin tuh pokoknya ada katanya virus antraks. Nah, virus antraks ini saking dia bahayanya tuh, jadi kalau pada tahun 1980-an tuh, jadi dia dikasihnya tuh saking gampang nularnya, dia dikasihnya tuh dari Eropa ke Amerika pas lagi Perang Dunia tuh cuman lewat surat aja. Dan dari lewat surat itu pun Amerika tuh langsung kalah dan hampir berapa persen populasinya mati cuman karena penularan lewat antraksin aja. Terus kalau yang smallpox itu ya kejadian yang pas lagi Perang Dunia sekian, Inggris itu ngasih selimut tapi isinya smallpox, jadi selimutnya. Nah, karena itu tuh hampir yang sepertiga penduduk Eropa mati kalau nggak salah kayak gitu. Saking mudahnya nular. Oke. Oke, jadi kalau nggak ada yang mau nanya lagi, kita lanjut ke soal nomor 5. Do you think smallpox is a potential bioterrorism agent and why? Bagi teman yang ingin menjawab, dipersilakan. Izin menjawab. Iya, silakan Ilen. Jadi itu kan soalnya apakah smallpox itu termasuk bioterorisme yang potensial, mengapa? Jadi seperti yang dijelasin sama Carmen tadi, smallpox itu kan bagian dari virus apa itu variola itu ya, itu kan kategori A, itu mematikan. Jadi ya emang si virus variola ini, si virus smallpox atau cacar ini berbahaya banget ya. Udah dibikin vaksinnya tahun berapa itu bisa baca di teksnya. Sorry nih aku nggak bisa buka link docs-nya karena laptop aku mati tiba-tiba. Nah itu vaksin udah dikasih vaksin kan sebelumnya, vaksin cacar itu cuman diberhentikan, aku lupa tahunnya juga berapa, karena ternyata 30% ya 30% imunitas dari yang dikasih orang yang dikasih vaksin itu meninggal karena si vaksinnya itu kan. Jadi emang si smallpox si cacar ini termasuk ke
bioterorisme yang dibilang sama Carmen tadi waktu Perang Dunia ya, Carmen. Ya itu aja sih. Untuk penjelasannya bisa baca di Google Docs ya. Maaf kalau penjelasannya kurang bisa dimengerti. Terima kasih. Milen, makasih atas jawabannya. Eh, karena kayaknya nggak ada yang nambahin juga ya, jadi kita lanjut ke lecture 22, Blood Protozoa. Jadi ini ada kasusnya. A 30-year woman from Jakarta presented to hospital unconscious 3 hours before admission to hospital and history of intermittent fever, chills, and rigors for 12 days. Physical examination, altered level of consciousness, score on the Glasgow Coma Scale-nya 10, respiratory rate-nya 30 times per minute, temperature 35 degrees Celsius, severe anemia, hematuri, urine and presence of blood or hemoglobin confirmed by dipstick test. Terus ada jaundice sama thrombocytopenia, hypoglycemia, acidosis, and renal impairment. The patient has a history of traveling to Papua before being ill. Untuk soal nomor 1, kayaknya belum jawab, jadi nanti kita lanjut dulu aja buat soal nomor 2. Yang soal nomor 2 sendiri, what is the possibility diagnosis for this patient? Bagi teman yang menjawab, dipersilahkan. Jadi saya izin jawab yang untuk nomor 2 ya. Kan dia nanya diagnosis pasiennya apa. Nah, aku tuh mendiagnosis kayaknya sih dia ini kena malaria tertiana maligna atau malaria tropika yang disebabkan oleh malaria falciparum. Kan kita tahu tuh malaria tuh ada 5. Ada falciparum, ada ovale, ada vivax, ada nolesi, sama ada satu lagi tuh apa, malariae. Nah, terus kalau misalnya si pasien ini tuh dia kenanya malaria tertiana maligna atau yang tropika. Nah, kenapa aku bisa nyimpulin kayak gitu? Soalnya dia bilang di sini tuh history of intermittent fever. Jadi dia tuh intermittent fever tuh artinya dia panas enggak, kayak gitu. Demam enggak. Jadi kayak kita merasa sembuh tapi besoknya panas lagi. Nah, itu tuh salah satu gejala kalau misalnya dia kena falciparum yang di cerebral, yang di otak kan ada macam-macam ya. Nah, terus kalau cerebral malaria ini disebabkan oleh toksin, oleh racun, dan produk parasite yang keluar dari sistemik dan menuju reseptor pada kapiler organ-organ penting. Nah, hal ini tuh menyebabkan terjadinya obstruksi atau penyempitan pembuluh darah dan tidak ada aliran darah ke organ penting. Nah, mekanismenya itu resetting. Dia eritrosit membentuk clumping, cytoadherence, sequestration, sama black water fever. Kayak gitu sih mungkin. Sama, ya sebenarnya kalau misalnya ngelihat dari gejala-gejalanya mah kayak fever, chills, rigors itu emang gejala malaria secara umum. Tapi karena dia intermittent fever, makanya dia malaria tropika gitu sih. Kasih. Terima kasih Carmen atas jawabannya. Apa teman-teman ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Jika tidak ada, kita lanjut ke nomor 3 ya. Explain 3A. How many species of this human blood protozoan species sama explain their age morphology. Izin menjawab, Brian. Ya, silakan Sesi. Kalau misalnya untuk yang bagian A, spesiesnya itu ada 5 ya. 5 spesies Plasmodium. Itu ada satu itu Plasmodium falciparum, yang mana falciparum itu merupakan spesies yang paling maligna, yang menyerang seluruh tipe eritrosit dan memiliki gejala demam yang ditimbulkan. Dan yang kedua itu ada Plasmodium malaria, yang merupakan spesies yang siklusnya terpanjang, dengan yang demamnya itu muncul pada hari keempat. Nah, untuk yang ketiga ada Plasma vivax, yang itu merupakan spesies yang paling banyak terdapat laporan kasus di dunia, termasuk dalam malaria tertiana. Yang keempat ada Plasmodium ovale, yang mana Plasmodium ini merupakan spesies endemik di Afrika, termasuk dalam malaria tertiana juga. Yang kelima ada Plasmodium knowlesi, yang merupakan spesies yang baru ditemukan dan memiliki ciri-ciri yang mirip dengan gabungan spesies Plasmodium falciparum dan Plasmodium malaria. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Sesi. Apa suara saya masih terdengar? Hanya internetnya jelek.
Masih. Oh ya maaf ya teman-teman, karena Brian-nya ada masalah, jadi aku gantiin dulu ya yang B untuk life cycle of this parasite. Ini siapa yang bertugas untuk menjawab? Izin jawab. Ya silahkan, Ici. Jadi Plasmodium falciparum itu dapat ditransmisikan oleh nyamuk Anopheles betina. Siklus hidupnya itu dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase sporogoni atau seksual yang terjadi pada nyamuk Anopheles betina sehingga definitive host, dan fase psikogoni atau aksesual yang terjadi dalam hati dan eritrosit manusia sebagai intermediate host. Selanjutnya ada fase sisogoni itu dibagi menjadi 3, yaitu praeritrosit cycle, exoeritrosit cycle, dan eritrosit cycle. Siklus hidup Plasmodium ini tuh dimulai ketika nyamuknya yang membawa sporozoid itu menggigit manusia. Saat menggigit, nyamuk itu akan melepaskan saliva yang mengandung antikoagulan dan sporozoid Plasmodium falciparum. Sporozoid tersebut langsung menuju ke liver sebagai target utama dan menginfeksi sel-sel di liver. Disinilah terjadi siklus praeritrosit. Sporozoidnya itu akan berkembang secara aksesual menjadi merozoid dan membentuk sinop. Ketika sel-sel hati tidak mampu menampung merozoid yang banyak, akan terjadi ruptur. Kemudian merozoid itu akan menuju ke sel darah merah atau eritrosit, lalu dia itu akan menginfeksi eritrosit kita. Selanjutnya itu di dalam eritrosit, tropositnya itu akan mengalami proses maturasi dan membentuk sison. Ketika eritrosit tidak mampu menampung, maka akan menjadi ruptur. Hal ini akan berlangsung terus-menerus. Nah, beberapa tropozoid itu juga akan membentuk gametosit. Gametosit itu terdiri dari gametosit jantan dan betina. Ketika nyamuk Anopheles betina menggigit manusia dan mengisasi darah, gametositnya itu akan bertransmisi bersama darah dan masuk ke dalam tubuh nyamuk, karena gametositnya itu dapat bertahan hidup di dalam tubuh nyamuk. Sekian. Oke, makasih Ici atas penjelasannya. Untuk yang C ada, oh ya, bagi teman-teman ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, kita langsung lanjut ke yang C ya. The mode of transmission. Bagi yang ingin menjawab, dipersilakan. Izin menjawab, Carmen dan teman-teman. Silakan, Rara. Yang pertama tuh ada dibagi 2, ada penularan secara ilmiah sama tidak ilmiah. Kalau yang ilmiah itu dia cara utama penyebaran itu malaria, yang dimana itu dengan digigitan nyamuk Anopheles betina. Kebiasaan sebagian besar nyamuk Anopheles ini telah ditandai sebagai antropofilik dan nokturnal dengan puncak menggigit pada tengah malam antara pukul 11 malam dan 2 ternal, dan penciuman dan salah. Terus nyamuk ini menemukan inangnya dengan mencari rangsangan visual, ternal, dan penciuman, dan karbon dioksida, asam laktat, suhu kulit, dan kelembapan merupakan daya tarik bagi nyamuk. Terus pada umumnya sumber infeksi bagi malaria pada manusia, yakni manusia lain yang terinfeksi malaria, baik dengan gejala maupun tanpa gejala klinis. Lalu ketika nyamuk menggigit individu yang terinfeksi, ia menghisap gametosit, yaitu bentuk seksual dari parasit penyebab malaria. Lalu gametosit ini melanjutkan fase seksual dari siklus di dalam usus nyamuk dan sporozoid yang berkembang kemudian mengisi kelenjar ludah nyamuk. Lalu sudah 7-14 hari, apabila nyamuk tersebut menggigit orang sehat, maka parasit tersebut akan ditularkan ke orang tersebut. Jadi di dalam tubuh manusia, parasit akan berkembang biak menyerang sel-sel darah merah, kemudian menuju ke hati dan melipat gandakan diri, dan dalam waktu kurang lebih 12 hari.
dalam waktu kurang lebih 12 hari itu orang akan terinfeksi malaria. Lalu masa inkubasi ini bervariasi antara 9 sampai 30 hari tergantung pada spesies parasitnya. Paling pendek itu pada Plasmodium falciparum dan paling panjang pada Plasmodium malariae. Masa inkubasi ini tergantung pada intensitas infeksi, pengobatan yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, dan tingkat imunitas penderita. Lalu kita masuk yang ketidak ilmiah itu dibagi menjadi 3, ada malaria kongenital, transfusi darah, sama jarum suntik. Yang malaria kongenital ini perpindahan sel merah dari ibu yang terinfeksi ke anaknya, baik secara transplasenta atau selama persalinan, dapat menyebabkan malaria pada bayi ini waktu dia baru lahir, atau disebut dengan malaria bawaan. Malaria kongenital ini lebih sering terjadi selama kehamilan pertama, yang penularan ini diakibatkan adanya kelainan pada sawar plasenta atau selaput yang menghalangi plasenta, sehingga tidak adanya penghalang infeksi dari ibu terhadap janinnya. Lalu yang kedua ada transfusi darah, di mana malaria dapat ditularkan melalui transfusi darah dari donor yang terinfeksi. Malaria transfusi adalah salah satu infeksi yang ditularkan melalui transfusi yang paling umum saat ini. Risiko tertular malaria akibat transfusi itu sangat rendah. 1 kasus per 4 juta di negara non-endemik seperti Amerika Serikat, sedangkan di negara-negara endemik ini jauh lebih tinggi, lebih dari 50 kasus per juta unit donor. Lalu setelah infeksi malaria, individu tersebut mungkin tetap infektif selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun, 1-3 tahun pada Plasmodium falciparum, 3-4 tahun pada Plasmodium vivax, dan 15-50 tahun pada Plasmodium malariae. Oleh karena itu, mereka yang menderita malaria sebaiknya tidak mendonorkan darah setidaknya selama 3 tahun setelah menjadi asimptomatik. Risiko penularan lebih tinggi pada transfusi darah yang segar, terutama terjadi pada kasus transfusi darah yang disimpan kurang dari 5 hari dan jarang terjadi pada transfusi darah yang disimpan lebih dari 2 minggu. Risiko penularan sangat rendah dalam kasus transfusi plasma, komponen plasma, atau turunan tanpa sel darah merah utuh. Sebagian besar donor darah terlibat dalam malaria yang ditularkan melalui transfusi. Sebagian besar bersifat semi imun dengan jumlah parasit yang sangat rendah, dan dosis infeksi diperkirakan 1-10 parasit dalam 1 unit darah. Lalu infeksi malaria melalui transfusi darah itu menghasilkan siklus eritrositer karena tidak melalui sporozoid atau siklus hati, sehingga dapat dengan mudah diobati. Pemberian anti malaria ini kepada penerima transfusi dapat membantu mencegah penularan, yang juga penting untuk memastikan bahwa darah yang dikumpulkan di daerah yang sangat endemik tidak ditransfusikan ke pasien dari daerah yang endemisitasnya rendah. Lalu masa inkubasinya tergantung pada jumlah parasit yang turut masuk bersama darah dan tingkat imunitasnya penerima darah. Lalu yang terakhir ada jarum suntik. Kasus penularan malaria bisa melalui luka akibat jarum suntik secara tidak sengaja di antara petugas kesehatan atau karena berbagai jarum di pencandu narkoba. Nah, sekian dari saya. Terima kasih, Carmen. Brian katanya udah aman ya, bisa pindah lagi moderator ke Brian. Makasih. Ya maaf ya guys, tadi internet jelek. Ya, saya izin ambil alih. Jadi apa ada yang menambahkan? Baik, kalau nggak ada, kita lanjut ke soal berikutnya, yang bagian D. Is there any possibility this disease will recurrence in the future? Bagi teman yang menjawab, dipersilahkan. Izin menjawab, Brian. Ya, Caca, silakan. Jadi kalau dilihat dari berbagai jenis siklus hidup yang dimiliki oleh penyakit malaria, tentu saja penyakit ini dapat mengalami recurrence atau kekambuhan lagi di masa mendatang. Hal ini berkaitan dengan adanya recrudescence yang menyebabkan terjadinya kekambuhan parasitemia aseksual akibat pengobatan anti malaria dan pemberantasan parasitemia aseksual yang tidak lengkap serta pengobatan yang tidak memadai atau tidak efektif.
Sisa plasmodium dalam aliran darah dapat ditemukan pada keempat spesies infeksi, 1-4 minggu setelah dinyatakan sembuh. Selain itu, adanya relapse yang merupakan kekambuhan parasitemia aseksual pada P. vivax dan P. ovale malaria yang berasal dari stadium hati yang menetap, terjadi ketika infeksi stadium darah telah dihilangkan, tetapi hipnozoid menetap di hati dan matang untuk membentuk skizon hati. Setelah selang waktu beberapa minggu atau bulan, skizon hati pecah dan merozoid keluar ke dalam aliran darah sehingga infeksi akan terjadi lagi. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak ada hal yang bisa menutup kemungkinan bahwa penyakit ini tetap akan ada di masa mendatang. Sekian dari saya, Brian. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Caca atas penjelasannya. Apa ada yang ingin menambahkan? Seperti tidak ada. Jadi kita lanjut ke soal nomor 4 ya semua. Jadi, while traveling to the endemic area of this disease, what should you do to prevent the disease? Bagi teman-teman yang menjawab, dipersilakan. Izin menjawab. Jadi, Ya, silakan lagi. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan saat berpergian itu untuk mencegah terjadinya penularan penyakit malaria ini. Nah, yang pertama itu waspadai risikonya, habis itu masa inkubasinya dan gejala utamanya. Yang kedua itu tentu hindari gigitan nyamuk, terutama antara senja dan fajar. Yang ketiga itu kalau bisa minum obat anti malaria yang dimana kemoprofilaksis bila perlu, secara berkala untuk mencegah serangan dari malaria akut ini. Habis itu yang keempat itu segera mencari diagnosis dan pengobatan jika demam berkembang selama 1 minggu atau lebih setelah memasuki daerah di mana ada risiko malaria dan sampai 3 bulan setelah keberangkatan dari area risiko. Dan yang terakhir itu hindari aktivitas luar ruangan di lingkungan yang menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk seperti rawa-rawa atau daerah berawa, terutama pada sore hari dan malam hari. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Alif atas penjelasannya. Apa ini menambahkan? Jika memang tidak ada, kita lanjut ke lecture 23. Jadi, other blood and tissue protozoa. Learning task yang pertama adalah briefly describe the life cycle of Toxoplasma gondii infection. Bagi teman yang menjawab, dipersilakan. Izin menjawab. Ya, silakan Fadil. Jadi, Toxoplasma gondii itu merupakan protozoa yang dapat menimbulkan penyakit pada pasien ataupun orang yang tergolong imunocompromised, seperti pengidap AIDS ataupun pada ibu hamil. Definitive host dari Toxoplasma gondii adalah berasal dari family Felidae atau kucing, dengan intermediate hostnya yaitu manusia, burung, dan hewan pengerat. Siklus hidup dari Toxoplasma gondii dimulai dari kucing yang terinfeksi ataupun karir protozoa Toxoplasma gondii mengeluarkan feses yang berisi oosis yang merupakan hasil reproduksi seksual Toxoplasma gondii dewasa. Selanjutnya oosis yang dikeluarkan bersifat unsporulated ke lingkungan hingga selama 1-5 hari mengalami sporulate membentuk sporozoid yang merupakan bentuk infektif dan dari Toxoplasma gondii. Ketika sporozoid termakan oleh beberapa hewan dari intermediate host itu seperti burung dan tikus di lingkungan dalam bentuk seperti terbawa oleh aliran air ataupun terserap dalam tanaman, maka ketika teringestion sporozoid berubah menjadi takizoid yang selanjutnya melokalisasi jaringan neuron dan otot pada tubuh host membentuk bradyzoid. Pada manusia sendiri, transduksi protozoa tersebut dapat terjadi melalui beberapa mekanisme lain seperti transplantasi organ dan darah yang membawa takizoid, memakan daging babi atau domba mentah, dan tidak menjaga kebersihan ketika merawat atau memelihara kucing. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Fadila atas jawabannya. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Briefly describe life cycle of parasite that cause visceral leishmaniasis. Bagi teman yang menjawab, silakan. Saya izin menjawab. Jadi kalau misalnya untuk, kan bisa ditanyanya life cycle dari visceral leishmaniasis.
Nah, jadi pertama tuh leishmaniasis ini ditularkan melalui gigitan, namanya tuh kayak ya aku jadi ngertinya mungkin sandfly, jadi mungkin lalat pasir kali ya. Phlebotomin betina, soalnya biasanya emang yang karier, emang pembawa tuh biasanya yang cewek, kalau yang cowok enggak. Nah, pertama itu lalat pasir menyuntikkan tahap infektif promastigot selama makan darah. Nah, promastigot yang mencapai luka tusukan difagosit oleh makrofag. Nah, terus dia berubah jadi yang ada namanya amastigot. Nah, terus amastigotnya berkembang biak dalam sel yang terinfeksi dan mempengaruhi jaringan yang berbeda. Sebagian tergantung pada spesies Leishmania. Nah, terus ya habis itu ini berasal dari manifestasi klinis Leishmaniasisnya. Terus lalat pasir menjadi terinfeksi selama makan darah pada inang yang terinfeksi ketika mereka menelan makrofag yang terinfeksi amastigot. Nah, di usus tengah lalat pasir, parasit berdiferensiasi menjadi promastigot yang berkembang biak dan bermigrasi ke belalai. Oh iya, terus visceral itu lebih fatal daripada daripada yang satunya lagi tuh dia tuh ada perbandingannya gitu visceral sama apa. Nah, dia tuh lebih fatal daripada yang satunya karena dia itu mempengaruhi organ-organ dalam. Salah satunya kayak spleen, kayak limfa, ada liver, hati, dan sumsum tulang. Mungkin segitu aja, makasih. Terima kasih Carmen atas penjelasannya, udah cukup lengkap ya. Jadi kita lanjut ke soal berikutnya ya. Sekarang nomor 2. Tiga, maaf. Briefly describe life cycle parasite that cause African sleeping sickness. Bagaimana yang menjawab dipersilakan. Izin menjawab, Brian. Jadi parasit yang menyebabkan African sleeping sickness ini adalah parasit yang termasuk golongan Trypanosoma, yaitu Trypanosoma brucei-gambiense dan Trypanosoma brucei-rhodesiense dengan siklus hidup yang terbagi menjadi 2 tahap, yaitu mammalian stage serta tsetse fly stage, yang dimana lalat tsetse yang mengambil darah dari host spesies mamalia secara tidak langsung menyuntikkan Trypomastigot metasiklik ke dalam jaringan kulitnya. Nah, parasit akan menuju ke sistem limfatik dan aliran darah. Sepanjang perjalanan, parasit ini akan mereplikasikan diri dengan visi biner. Nah, parasit ini dapat memasuki tsetse fly stage ketika lalat tersebut mengambil darah dari host spesies mamalia, atau parasit yang berada pada aliran darah akan terbawa dalam lalat. Dalam pencernaannya, parasit yang terbawa akan berkembang menjadi Trypomastigot prosiklik dan bertambah jumlahnya melalui visi biner. Nah, Trypomastigot prosiklik ini akan meninggalkan saluran pencernaan lalat dan menjadi epimastigot. Nah, epimastigot ini akan memperbanyak diri di dalam kelenjar saliva dan menjadi Trypomastigot metasiklik yang kemudian akan disuntikan ke dalam host spesies mamalia. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Alit atas penjelasannya. Apa teman-teman yang menambahkan? Baik, jika tidak ada, kita lanjut ke lecture 24 dan 25, intestinal protozoa. Learning task yang pertama, a 34-year-old heterosexual man presented to the outpatient clinic to Sangla Hospital with bloody mucus diarrhea, with crampy abdominal pain, malaise, and slight fever since 1 week ago. He and his partner have traveled around Indonesia for 6 months before arriving in Bali. Two examinations show unicellular microorganism with prominent nuclei and amoeboid movement. Soal nomor 1, what is the possibility diagnosis for this patient? Bagi teman yang menjawab, dipersilakan. Jawab, Brian. Ya, silakan Yuni. Pertama itu gejalanya itu diare berlendir dan berdarah dengan nyeri perut kram, malise, serta demam ringan sejak 1 minggu lalu. Terus riwayat perjalanannya berkeliling Indonesia dalam kurun waktu 6 bulan sebelum tiba di Bali. Dan pemeriksaan penunjangnya, pemeriksaan feses menunjukkan mikroorganisme uniseluler dengan inti menonjol dan gerakan ameboid. Untuk diagnosisnya dijelaskan oleh Bagus. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Nah, dari gejala yang
yang dialami pasien yang sudah dijelaskan oleh Yuni tadi, berupa diare dengan darah, nyeri perut kram, melaiso, dan demam ringan sejak 1 minggu yang lalu, serta didukung dengan ditemukannya mikroorganisme uniseluler dengan inti menonjol dan gerakan amoeboid pada fase pasien. Nah, kemungkinan besar pasien ini terkena amebiasis akibat infeksi dari Entamoeba histolytica. Mekanisme infeksi Entamoeba histolytica ini adalah menginfeksi dalam bentuk kista yang keluar dari fases manusia. Nah, dari riwayat perjalanan pasien disebutkan bahwa sebelum tiba di Bali, pasien melakukan perjalanan keliling Indonesia dalam kurun waktu 6 bulan. Walaupun tidak dijelaskan secara detail daerah mana saja yang dikunjungi oleh pasien. Entamoeba histolytica ini pada umumnya sangat mudah ditemukan di daerah tropis, terutama di daerah yang sanitasinya kurang. Karena itu pasien bisa terjadi karena saat mengunjungi salah satu daerah dengan sanitasi yang kurang di Indonesia, dan transmisi bisa dari beberapa hal, seperti kontak langsung dengan tangan orang yang terkontaminasi, mengkonsumsi atau minuman yang terkontaminasi, atau bisa juga terkena dari vektor yang membawa parasitnya seperti jenis Arthropoda. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Bagus dan Yuni atas penjelasannya. Apa ini yang bertanya mungkin? Baik, jika tidak ada, kita lanjut ya ke nomor 2. Explain the morphology, life cycle, and the mode of transmission of this parasite. Yang bagaimana yang menjawab, dipersilahkan. Izin menjawab, Brian. Nah, jadi yang pertama saya akan jelaskan tentang morfologinya. Amoeba ini memiliki bentuk trofosit dan kista. Trofosit Entamoeba histolytica memiliki ciri-ciri morfologi yaitu berukuran 10-60 mikrometer, sitoplasma bergranula dan mengandung eritrosit yang merupakan penanda penting untuk diagnosisnya. Terdapat satu buah inti Entamoeba yang ditandai dengan kariosom padat yang terletak di tengah inti serta kromatin yang tersebar di pinggiran inti. Bergerak progresif dengan alat gerak ekstoplasma yang lebar, yang disebut pseudopodia. Kemudian, kista Entamoeba histolytica memiliki ciri-ciri morfologi sebagai berikut. Slide-nya bisa turun. Bentuknya memadat, mendekati bulat, berukuran 10-20 mikrometer, kista matang memiliki 4 buah inti Entamoeba, tidak dijumpai lagi eritrosit di dalam sitoplasmanya. Kista yang belum matang memiliki glikogen, berbentuk seperti cerutu, namun biasanya menghilang setelah kista matang. Yang terakhir, dalam peralihan bentuk trofosit menjadi kista, ekstoplasma memendek dan di dalam sitoplasma tidak dijumpai lagi eritrosit. Kemudian yang kedua, life cycle-nya. Siklus hidup di seluruh ameba usus hampir sama. Bentuk dan infektif adalah kista. Setelah tertelan, kista akan mengalami eksitasi di ileum bagian bawah menjadi trofozoid kembali. Trofozoid kemudian memperbanyak diri dengan cara belah pasak. Trofozoid akan mengalami enkistasi atau merubah diri menjadi bentuk kista. Kemudian kista akan keluar bersama tinja. Bentuk trofozoid dan kista dapat dijumpai di dalam tinja, namun trofozoid biasanya dijumpai pada tinja yang cair. Entamoeba histolytica bersifat invasif sehingga trofozoid dapat menembus dinding usus dan kemudian beredar di dalam sirkulasi darah. Nah, itu bisa dilihat pada gambar life cycle-nya. Life cycle dari Entamoeba histolytica ini tidak memerlukan reservoir. Protozoa ini mengalami siklus hidup penuh di manusia. Dari life cycle-nya dapat digolongkan jadi stadium infeksi dan stadium non-infeksius atau stadium diagnosis. Stadium diagnosis ini merupakan stadium di mana keberadaan Entamoeba histolytica dapat dideteksi melalui uji laboratorium. Stadium diagnosis ini dapat ditemukan pada feses dalam bentuk immature kista dan pada diare dalam bentuk tropozoid. Keberadaan tropozoid pada diare menandakan adanya invasi di usus yang menyebabkan bloody muscus diare. Selanjutnya, dari immature kista akan berproses menjadi bloody muscus diare. Selanjutnya, dari immature kista akan proses mature kista di alam dan masuk kembali ke tubuh manusia lewat oral.
Bentuk yang masuk adalah matripista dan tahan dengan asam lambung. Hingga sampai di usus, matripista akan menjadi aktif mencari makanan karena suasana yang tepat bagi dia untuk berkembang. Tropozoid ini dapat menjadi invasif bagi usus ketika sistem imun menurun. Nah, kemudian yang ketiga ada the mode of transmission of parasit. Nah, penularan entamoeba histolytica ini dapat melalui dua transmisi, yaitu transmisi langsung dan tidak langsung. Nah, pada transmisi langsungnya ini dapat melalui tangan yang telah terkontaminasi dan penyebaran secara seksual. Sedangkan pada cara tidak langsungnya bisa melalui makanan dan minuman telah terkontaminasi dan arthropods, di mana lalat sebagai vektor penyebarnya. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Raya atas penjelasannya. Jadi kita lanjut ya ke soal berikutnya. Describe the pathogenesis of this disease. Bagi teman yang menjelaskan, dipersilakan. Izin menjawab. Ya, dipersilakan Rara. Jadi menurut riwayat penyakit tersebut, pasien diduga mengidap penyakit disentri. Hal ini terlihat dari riwayat penyakit medis yang dialami oleh pasien seperti diare berlendir, berdarah dengan nyeri perut, kram, dan demam ringan yang muncul sejak 1 minggu yang lalu. Menurut penggolongannya, disentri terbagi menjadi 2 jenis, yaitu disentri bakteri sama amoeba. Berdasarkan riwayat penyakit pasien tersebut, disentri yang dialami pasien adalah disentri amoeba dengan gejala berupa nyeri saat buang air besar. Hal tersebut dikarenakan amoeba yang masuk ke dalam sirkulasi darah tubuh menyebar ke organ tubuh, terutama bagian hati, dan merusak dinding usus besar yang itu juga bisa menyebabkan terjadinya pendarahan serta luka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Caca. Terima kasih. Izin melanjutkan. Jadi pertanyaan tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan feses pasien yang menunjukkan bahwa terdapat mikroorganisme uniseluler dengan inti menonjol dan gerakan amoeboid. Patogenesis yang terjadi pada penyakit tersebut terjadi dengan diawali oleh penempelan parasit pada sel penjamu yang dimediasi oleh molekul lektin GAI atau GAI-NAC sebagai salah satu faktor virulensi dari protozoa. Protozoa tersebut akan menyerang sel epitel usus sebagai sel target pertama yang akan diinfeksi. Lalu protozoa yang telah menempel tersebut berpotensi akan membunuh sel penjamu melalui mekanisme apoptosis, fagositosis, dan trogositosis. Kematian yang terjadi pada sel penjamu tersebut kemudian akan menyebabkan terjadinya proses inflamasi di kolon sehingga berpotensi menimbulkan gejala colitis amebiasis. Setelah terjadi proses inflamasi, entamoeba histolytica akan mengekskresikan protein homolog sitokin proinflamatori yang disebut sebagai EHMIF atau entamoeba histolytica mammalian macrophage inhibitory factor yang berperan dalam menginduksi terjadinya inflamasi dan meningkatkan produksi matriks metaloproteinase. Lalu hal tersebut dapat menghancurkan matriks ekstraseluler pada saluran pencernaan yang mengakibatkan terjadinya peningkatan migrasi sel dan invasi penjamu hingga mengakibatkan terjadinya proses infeksi tersebut. Mungkin sekian jawaban saya dengan Rara. Terima kasih. Baik, terima kasih Rara dan Caca atas penjelasannya. Udah cukup lengkap ya penjelasannya. Untuk lecture hari ini udah selesai. Oh, masih ada soal terakhir lagi. Yang keempat, explain the complication if this patient does not get prompt treatment. Bagaimana yang menjelaskan dan menjawab, silakan. Izin jawab, Brian. Ya, silakan. Izin. Jadi jika dibiarkan parasitnya itu dapat menembus dinding usus dan menyebabkan luka. Nah, parasit ini juga bisa menyebar ke organ hati melalui pembuluh darah dan menyebabkan abses di hati atau kumpulan nanah. Jika kondisinya itu sudah parah, penderita itu bisa mendapat gejala-gejala seperti berikut yang akan dijelaskan oleh Ilan. Jadi aku mau lanjutin jawabannya Cici.
Dari penjelasan Ici ada gejala-gejala yang udah terjadi jika kondisinya parah. Yang pertama nyeri perut bagian atas yang parah, terus yang kedua ada disentri atau diare dengan tinja atau kotoran yang bercampur lendir dan darah. Terus ada demam tinggi, muntah-muntah, perutnya bengkak, sama sakit kuning. Sekian penjelasan dari saya dan Ici. Terima kasih. Terima kasih Ici dan Ilen atas penjelasannya. Untuk lecture hari ini udah selesai ya, jadi semua learning task-nya udah kebahas semua. Sekian SGD hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan konsep masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Bu Rasmika dan teman-teman telah melaksanakan SGD hari ini. Sekian, terima kasih.